tinggal pembahasan kelengkapan. Karena intinya itu. Intinya yang itu. Perubahan fiil, ya, jumlah fiil, bentuk fiil, dilihat dari bangunannya. Karena itu nanti yang banyak keluar dalam kitab. Bangunannya. Sekarang, fiil ditinjau dari butuh dan tidaknya kepada fa'il. Kepada pelakunya. Kepada fa'il. Fa'il adalah pelaku pekerjaan. Maka dia terbagi dua. Ada namanya fi'il ma'lum dan ada namanya fi'il apa? Majhul. Ini Masya Allah kita sudah pelajari di nahwu. Sebagiannya. Ya kan? Di sini dirinci. Di sini dirinci. Perhatikan baik-baik rincian. Karena di sana dulu cukup kita bahas bahwa yang namanya fi'il majhul kalau madi di dhamma huruf pertama dan kasrah huruf sebelum terakhir. Kalau fi'il mudhari di dhamma huruf pertama dan fathah sebelum akhir. Itu baru kulitnya, belum dirinci. Itu khusus beberapa kata yang 3 huruf. Sekarang ini kita mau buat majhul itu 22 wazan. Kita mau buat majhul 22 wazan. Tidak banyak, 22. Iya. Itu yang kita mau majhulkan. Sekarang apa itu majhul, apa itu ma'lum? Perhatikan dulu. Yang pertama ada namanya fi'il ma'lum. Ini yang tertulis di kamus. Fi'il ma'lum. Itu pun yang tertulis kalau dia 3 huruf asli atau 4 huruf asli. Iya. Fi'il ma'lum adalah kata yang butuh pada fa'il. Jadi nanti setiap dia ada maka dia butuh pada fa'il. Butuh pada pelaku dari pekerjaan. Jadi kalau antum ucapkan pasti ada pelakunya nanti. Itu ketentuannya. Kalau antum bicara dan yang antum ucapkan adalah fi'il ma'lum, maka harus ada pelakunya. Karena fi'il itu adalah kata kerja. Butuh yang melakukan apa? Pekerjaan. Ini kalau ma'lum. Contohnya kataba, doroba, fataha, alima, dahaba, qa'ada, baro'a, khoroja. Ini sekedar contoh dulu. Semua ini namanya fi'il apa? Ma'lum. Yang kedua ada namanya fi'il majhul. Fi'il apa? Majhul. Fi'il majhul adalah kata yang butuh kepada naib fa'il, pengganti dari pelaku, bukan pelakunya, tapi pengganti dari pelaku. Paham gak ini? Misalnya gini, kalau fi'il ma'lum kita katakan doroba zaidun. Zaid memukul. Kalau ini bukan pelakunya nanti kalau dia butuh. Duriba zaidun. Zaid dipukul. Zaid di sini pelaku atau bukan? Hah? Bukan, karena dia dipukul. Berarti Zaid ini namanya apa? Pengganti dari pelaku. Namanya. Bahasa Arabnya naib fa'il. Pelaku bahasa Arabnya fa'il. Pengganti dari pelaku namanya apa? Naib fa'il. Ini nama ini akan jelas nanti di pembahasan nahwu. Karena di sana dia. Di pembahasan nahwu. Apa itu fa'il pengertiannya secara rinci. Apa itu naibul fa'il pengertian dan ketentuannya secara rinci. Itu di nahwu. Itu di nahwu. Yang jelas ini fi'il ma'lum, ini fi'il majhul. Kalau fi'il ma'lum ada dalam kalimat berarti butuh fa'il. Kalau fi'il majhul ada dalam kalimat maka butuh naibul fa'il. Yang paling inti dalam sorof adalah pembahasan berikutnya. Itu hanya sekedar untuk mengetahui apa itu fi'il ma'lum, apa itu fi'il majhul. Yang paling inti adalah berikutnya. Perubahan yang akan terjadi pada fi'il ketika diubah menjadi fi'il majhul. Ini inti dalam pembahasan sorof. Perubahan yang akan terjadi pada fi'il ketika diubah menjadi fi'il majhul. Antum perhatikan di papan. Mudah sekali. Yang penting antum perhatikan. Sekarang fi'il majhul. Fi'il apa? Fi'il majhul. Kita hanya bahas satu sisi fi'il majhul saja.
Karena selain majhul berarti apa? Maklum. Namanya fi'il majhul. Ya, ada fi'il madhi dan ada fi'il mudhari. Ada fi'il madhi, ada fi'il mudhari. Paham kan? Kita selesaikan dulu yang paling mudah. Fi'il mudhari. Karena dia pakai satu kaidah. Fi'il mudhari. Berarti fi'il mudhari dari berapa wazan? 22 wazan. Paham kan? Semuanya. Fi'il mudhari dari 22 wazan. Dari 3 asli, 4 asli, 3 tambah 1, 3 tambah 2, 3 tambah 3, 4 tambah 1, 4 tambah 2. Dari semuanya. Jumlahnya semuanya berapa? 22. Untuk fi'il mudhari'nya, kaidahnya cuma satu saja. Yaitu di dhammah huruf pertama sebelum terakhir di fathah. Itu saja. Mau asli 3, asli 4, asli 4 atau 3 tambah 1. Semuanya yang namanya fi'il mudhari'nya pasti di dhammah huruf pertama fathah sebelum terakhir. Paham? Perhatian, lihat contoh. Saya contohkan. Misalnya asli 3 dari fa'ala. Dari apa? Fa'ala. Ya, contohnya adalah kita katakan kata doroba. Doroba. Fi'il mudhari'nya adalah yadribu. Yadribu. Kalau antum mau buat fi'il majhulnya, langsung saja dhammah huruf pertama sebelum terakhir di fathah. Berarti yadribu menjadi langsung yud robu. Paham ini? Ini dari berapa huruf? 3 huruf. Dari 4 huruf kita katakan damdama. Damdama. Fi'il mudhari'nya nanti insya Allah akan datang pembahasan nanti. Cara membuat fi'il mudhari' insya Allah. Ini baru majhulnya saja. Fi'il mudhari'nya adalah yudamdimu. Sekarang langsung jadi saja dulu. Yudamdimu. Yudamdimu. Buat fi'il majhulnya. Hah? Kan kalau sudah dhamma ya tidak perlu diubah. Ingat kaidahnya. Dhamma huruf pertama sebelum huruf terakhir di fathah. Berarti damdama yudamdimu. Jadinya yudamdamu. Anu paham ini? Asal 3 tambah 1. 3 tambah 1 misalnya ada kata kotala. Kotala. Fi'il mudhari'nya adalah ya yuqatilu. Yuqatilu. Fi'il mudhari'nya. Nanti antum akan tahu kenapa jadi begitu. Ada kaidahnya. Cuma sekarang ini ana mau kasih tahu antum cara buat fi'il majhulnya. Paham? Dari berapa huruf? 3 huruf yang ditambah apa? 1. Gimana cara buat fi'il majhulnya? Qatala yuqatilu. Apa majhulnya? Hah? Apa? Yuqatalu. Langsung kaidah umum. Demi ini 3. Demikian pula kalau 3 tambah 2. Contoh 3 tambah 2 adalah kata ijtama'. Ya, kata apa? Ijtama'a. Fi'il mudhari'nya adalah yajtami'u. Yajtami'u. Itu fi'il mudhari'nya. Yajtami'u. Sekarang majhulnya apa? Ingat yang diubah ini nih. Huruf pertama dan sebelum terakhir. Nah, yajtami'u menjadi yujtama'u. Begitu. Bang, kalau 6 huruf kita contohkan istighfar. Ya, kita contohkan apa? Istighfar. Kata istighfar itu kalau dibuat fi'il mudhari'nya nanti menjadi yastaghfiru. Ya. Yastaghfiru. Buat fi'il majhulnya. Langsung dhammah huruf pertama sebelum terakhirnya di fathah. Jadi pada kasroh. Yastaghfiru menjadi yustaghfaru. Kaidah umum untuk fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' tidak ada masalah sama sekali. Kaidahnya cuma satu. Di dhammah huruf pertama dan di fathah sebelum terakhir. Paham berarti fi'il mudhari'? Jadi dia umum. Mau ini semua 22. Paham gak ini? 22 fi'il mudhari' itu dari wazan fi'il madhi. Kan kalau fi'il madhi kan sudah kita pelajari semuanya. Demikian pula fi'il mudhari'nya. Semua kaidahnya kalau dibuat majhul, adapun ma'lum akan datang ceritanya. Cara membuat fi'il mudhari' dari fi'il madhi akan datang. Ini majhulnya saja dulu. Paham? Majhulnya langsung apa?
Di doma huruf pertama dan di kasroh sebelum, di fathah huruf sebelum terakhir. Jadi selesai. Ada di buku nanti insya Allah. Yang penting paham dulu di papan. Sekarang fi'il majhul, fi'il mati. Fi'il majhulnya apa, mati. Ini yang bermasalah. Fi'il majhulnya fi'il mati. Iya. Fi'il mati itu kan namanya fi'il mati itu ada 3 asli. Ada berapa? 4 asli. Ada 3. Ya, ada berapa? 3 yang ditambah 1. Terus ada 3 yang ditambah 2. Ada 3 ditambah 3. Terus ada 4 tambah 1. Ada 4 tambah 2. Paham kan? 3 asli itu ada berapa? 6 itu berdasarkan fi'il mudhari. 3 aslinya berapa? 3 saja kan? Fa'ala, fa'ila, fa'ula. Kan fi'il madi tidak mau. Ya, 4 asli. 1. 3 tambah 1. 3. 3 tambah 2. 5. 3 tambah 3. 4. 4 tambah 1. 1. 4 tambah 2. 2. Ini semua fi'il madi. Kita mau buat fi'il majhulnya. Kita mau buat fi'il majhulnya. Semua ini. Tapi tidak usah dibilang banyak. Ini sedikit saja. Iya. Paham kan? Cara buat fi'il majhulnya. Kita kelompokkan. Iya, kita kelompokkan. Cara buat fi'il majhul. Kita kelompokkan saja itu menjadi 2 kelompok. Dua saja kelompok. Pertama ada 3 asli. Kemudian ada 4 asli. Ada 3 yang ditambah 1. Paham kan? Paham kan ini? Semua wazan. Dari 3 asli. Atau 4 asli. Atau 3 yang ditambah 1. Paham kan? Kalau antum mau buat fi'il majhulnya. Maka pakai kaidah di doma huruf pertama sebelum terakhir di kasroh. Itu kaidahnya. Pahamin? Pahamin? Misal 3 asli kan ada ada fa'ala, fa'ila dan fa'ula. Coba fa'ala buat majhul. Doma huruf pertama sebelum terakhir kasroh. Fa'ala. Apa? Doroba. Kotala. Koroja. Dahaba. Paham kan? Fa'ila. Itu kan baru fa'ala tadi. Fa'ila. Buat majhul. Fa'ila. 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 Sami'a. Alima. Fariha. Syariba. Faula. Buat majhul. Kan kaidahnya nih. Doma huruf pertama, kasroh sebelum terakhir. Faula. Faula. Kaburo. Kaburo. Hasuna. Hasuna. Karuma. Tohuro. Tohuro. Jelas berarti. Jelas ini. 4 asli. 4 asli. Wazannya apa? Lala. Iya kan? Lala. 4 asli. Coba. Lala. Majhul. Doma huruf pertama kasroh sebelum akhir. Lala. Lala. Damdama. Basbasa. Dahroja. Tom ana. Tom ana. Jelas? 3 tambah 1 berapa?
3 tambah 1 berapa bab? Hah? 3. Pertama. Hah? Af'ala. Buat af'ala. Kaidah doma pertama. Sebelum terakhirnya di kasro. Af'ala. Apa? Akroma. Ahsana. Akhroja. Atroba. Jelas berarti? Mudah. Ini kita mau buat semuanya 22. Harus itu. Kan semua itu 22. Bisa diubah ke majhul. Iya. Anda paham ini? Kan tapi kan pakai kaidah. Ini sudah berapa? Ini af'ala. Yang kedua. Fa'ala. Fa'ala. Sama. Doma pertama kasroh sebelum terakhir. Fa'ala. Fa'ala. Sabbaha. Qatto'a. Dorroba. Akala. Jelas berarti. Wazan terakhir. Yang ditambah 1 huruf dari 3. Fa'ala. Kaidahnya sama. Di doma huruf pertama kasroh sebelum terakhir. Hanya saja kalau doma kan ini jadi fu. Paham kan? Alifnya ini diubah jadi waw. Karena doma cocok dengan waw. Paham itu saya tambahannya. Ada di buku nanti catatannya. Fa'ala buat. Jadi langsung ganti alif dengan waw. Fa'ala. Fa'ala. Qatala. Doroba. Jalasa. Safaro. Jelas berarti? Selesai. Yang ini. Selesai yang itu. Iya kan? Selesai ini. Sudah. Aman sudah. Aman. Aman. Betul. Siapa yang belum paham? Kan kalau di nahwu sedikit saja. Di sini intinya perubahannya. Empok mau paham? Yakin Ki? Alhamdulillah. Iya. Baik, sekarang. Berikutnya lagi. Ini nih. Iyalah. Iya. Nah, ada 3 tambah 2. Berapa bab? 5. Ada 3 tambah 3. Sama dengan? Hah? 3 tambah 3? 4. Ini lain tambah-tambahnya umpama ya. Ini di luar daripada tambah-tambah di waktu SD. Ini tambah-tambah sudah luar biasa. Ini pas. 3 tambah 2, 5. Maksudnya 5 bab. 3 tambah 3, 4. Ini aneh. Iya, 3 tambah 3, 4. Maksudnya ada 4 bab. 3 huruf asli. Kalau ditambah 3 tambahan, ya maka dia ada 4 bab. 4 tambah 1, 1. Sama dengan 1. 4 tambah 2, sama dengan 2. Ini yang kita mau. Kaidah pendek saja. Itu 3 ditambah 2, 3 tambah 3, 4 tambah 1 atau 4 tambah 2. Huruf. Kalau dibuat fi'il majhulnya, lihat huruf pertamanya. Lihat huruf pertamanya. Ini 3 tambah 2, 3 tambah 3, 4 tambah 1, 4 tambah 2. Tidak keluar dari 2 bentuk kalau dilihat dari awalnya. Ada yang awalnya huruf alif dan ada yang awalnya huruf ta. Itu coba antum lihat 3 yang ditambah 2. 3 yang ditambah 2. Kan ada yang alif, ada yang ta. Iya kan? Iya enggak? 4 ditambah 1. Ada alif ta kan? Sementara 4 tambah 2 alif. 3 yang tambah 3 alif semuanya. Antum, iya enggak? Antum ingat kembali? Sekarang lihat. 3 ditambah 2. Ada yang diawali oleh alif. Wazannya infa'ala, ifta'ala, if'alla. Kan tambah alif dah. Iya kan? Huruf pertamanya. Ada yang ditambah ta. Yaitu tafa'ala, tafa'ala. 3 yang ditambah 3. Semua awalnya pasti alif. Jadi kalau 3 yang tambah 2 ini ada alif, ada ta. Kalau 3 yang ditambah 3, itu tidak ada yang diawali oleh ta. Semuanya diawali oleh sebab alif. Yaitu istaf'ala, if'au'ala,
if awwala, if alla. Semua awalnya apa? Semua awalnya apa? Alif. 4 dengan tambah 1. Itu kan cuma satu wazan. Cuma satu wazan. Yaitu wazan apa? Tafa'lala. Berarti diawali oleh siapa? Ta. Hanya diawali oleh siapa? Ta. 4 ditambah 2. Berapa wazannya? 2 kan? Diawali oleh apa? Yaitu wazannya hanya if'an lala dan if'alalla. Berarti awalnya apa? Hanya apa? Hanya alif saja. Berarti itu ini mudah buat majhulnya. Dia hanya bisa diawali oleh alif atau apa? Ta. Perhatikan baik-baik kaidahnya. Kalau diawali oleh alif, perhatikan baik-baik. Kalau kata itu diawali oleh alif, maka di doma huruf pertama, yaitu alifnya, dan ini huruf pertama, dan huruf ketiga. Di doma huruf pertama dan ketiga. Sebelum terakhir di kasroh. Masih sama. Saya ulangi. Ini butuh pemikiran sedikit ini. Kalau diawali oleh alif. Ya, kalau diawali oleh alif itu kata. Antum mau buat majhulnya. Maka dhammah huruf pertama dan ketiga. Jadi hitung hurufnya. Pertama dan ketiga. Sebelum terakhir tetap di kasroh. Lihat-lihat saya contohkan baik-baik. Perhatikan. Sekarang. Lihat ya. Perhatikan ini contoh. Ijtama'a. Wazan apa itu? Ijtama'a apa? Ifta'ala. Saya mau buat majhul. Paham? Maka cukup saya doma huruf pertama dan ketiga. Sebelum terakhir kasroh. Huruf pertama ini. U. Ketiga ini. Ju. Ujutu. Kan 1, 2, 3. Tak berarti. Di doma pertama dan ketiga. Sebelum terakhir di kasroh. Jadinya. Ujutumi'a. Ujutumi'a. Paham gak ini? Hah? Di doma yang keberapa? Pertama dan ketiga. Sebelum terakhir, kasroh. Paham itu? Coba. Infa'ala. Infa'ala. Indoroba. Inkoto'a. Mudah. Dah? Istaghfaro. Mau berapapun, terserah. Mau 6 atau 5 kan? 6 itu. Tinggal doma yang pertama dan keberapa? Ketiga. Coba istaghfaro. Sebelum terakhir tetap di kasroh. Istaghfaro. If'au'ala. Mudah. Antum sendiri yang sulit dirimu. If'au'ala. Kan? Doma huruf pertama. O. Doma huruf kedua. Ketiga. O. Kan ada waw ini. Kan ada if'au menjadi o. Huruf sebelum terakhir di kasroh. Jadi coba. If'au'ala. Igdaudana. Igdaudana. Hah? Igdaudana. Hah? Igdaudana. Hah? Doma pertama dan ketiga, Pak. Hah? Mudah. Mudah juga? Hah? Mudah nih. Coba. If'an lala. If'an lala. Hah? Ihron jama. Kasroh sebelum akhir.
Ya, ihron jama. Nah, doma pertama dan ketiga. Ingat baik-baik itu. Paham? Ifron koa. Ah? Ah? Jelas berarti. Mudah ini. Selesai. Yang diawal oleh siapa? Alif. Paham gak ini? Sekarang, bagaimana kalau diawal oleh ta? Kalau diawali oleh ta, maka dhamma huruf pertama dan kedua. Dhamma huruf pertama dan kedua. Sebelum terakhir tetap di kasroh. Paham gak ini? Iya, lihat baik-baik. Jangan sampai bingung. Jadi ini majhul untuk 22, tapi sekali belajar. Sekali belajar untuk 22. Ya. Jadi kita teliti, itu yang diawali oleh ta itu cuma 3 wazan. Karena di 3 ditambah 2 itu 2. Tafa'ala sama tafa'ala. Sementara 4 tambah 1 cuma 1. Tafa'ala. Berarti cuma 3 yang kita kaji. Cuma 3. Itu ada tafa'ala. Tafa'ala. Sama ya. Tafa'lala. Tafa'lala. Sama tafa'ala. Tafa'ala. Kan cuma 3 itu wazan yang diawal oleh ta. Tidak ada yang lain. Kalau antum lihat kata diawal oleh ta selain 3 bentuk ini, maka dia fi'il mudhari. Maka dia fi'il mudhari. Kan cuma 3 ini bentuk penelitian. Tafa'ala, tafa'lala, tafa'ala. Kaidah majhulnya di dhamma huruf pertama dan kedua sebelum terakhir di kasroh. Paham kan? Berarti tafa'ala menjadi tufu'. Paham? Pertama dan kedua. Kalau alif pertama dan ketiga. Kalau ini pertama dan kedua. Lihat. Tafa'ala buat. Hah? Takut tala. Takut to'a. Takut to'a. Hah? Coba yang ini. Tadah roja. Tawaswasa. Tawaswasa. Tadam dama. Tajal baba. 7. Tajal baba. Hah? Mudah berarti. Sisa yang ini. Tafa'ala. Kan di dhamma huruf pertama dan kedua. Iya. Alif maka diubah menjadi waw. Itu saja dia. Alif diubah menjadi waw. Coba. Tafa'ala. Hah? Ulang. Takotala. Taha. Iya. Iya. Tafahama. Hah? Tafahama. Takasala. Paham kan? Selesai majhul. Semuanya. Mudah kan? Insya Allah. Mudah nggak? Siapa nggak paham? Takut? Hah? Alhamdulillah. Baik, lihat. Kita baca bukunya. Perubahan yang akan terjadi pada fiil ketika diubah menjadi majhul. Perhatikan, ini penting sekali. Karena kalau kita cari di nahwu, sedikit sekali. Iya, karena di sana cukup ditahu ada fiil maklum, ada fiil majhul. Di sini dirinci, karena di sini dipelajari semua bentuk fiil. Ada 22. Pertama fiil madhi. Jika fiil madhi sulasi mujarrad. Tahu itu fiil madhi sulasi mujarrad? Yaitu 3 huruf asli. Dan rubai. 4 huruf. 4 asli atau 3 yang ditambah padanya 1 huruf. Maka di dhamma huruf yang pertama dan di kasroh huruf yang sebelum terakhir. Mudah. Terus ada catatan yang Anda berikan di bawah. Catatan khusus wazan fa'ala
alifnya diubah menjadi waw jika diubah ke bentuk fiil majhul. Karena huruf sebelum alifnya dhamma. Itu catatan penting juga itu. Ya, dulu ndak ada. Kemudian setelah itu diadakan. Supaya Wahyudin ndak tanya lagi. Ya, contoh kata ba menjadi, lihat situ contohnya, kutiba duriba futiha ukrima usina ukbira subbiha hummida kuti akutila duriba sulima duhurija zulzila wuswisa. Semuanya satu kaidah. Dhamma huruf pertama dan di kasroh huruf sebelum terakhir. Satu kaidah. Adapun jika humasi 5 huruf dan sudasi 6 huruf. Paham gak ini? Yang penting itu intinya. 5 huruf jumlahnya atau 6 huruf. Maka dirinci. Rinciannya seperti di papan tadi. Jika huruf awalnya adalah alif, maka di dhamma huruf awal dan ketiga. Sebelum terakhirnya di kasro. Perhatikan teorinya ini. Antum bisa berlayar kemana-mana kalau antum paham ini. Ya, terserah mau kemana. Iya, yang penting paham ini teorinya. Di dhamma huruf pertama dan ketiga. Sebelum terakhirnya di kasro. Lihat. Ujutumi'a. Ungkusiro. Ustogfiro. Paham ini? Jika huruf awalnya adalah ta, maka di dhamma huruf awal dan yang kedua. Kemudian sebelum akhir di kasro. Ada juga catatan di bawah khusus wazan tafa'ala. Alifnya diubah menjadi waw jika diubah ke bentuk fi'il majhul. Karena huruf sebelum alif di dhamma. Lihat. Taktukul lima. Tu'ul lima. Tukutila. Tusuliha. Ada masalah? Ingat di buku saya tidak contohkan seperti tadi di papan. Karena buku nanti jadinya tebal. Nanti bilang Wahyu dia tebalnya. Paham gak ini? Jadi kita usahakan tipis saja. Supaya pemula, wah sebentar di ini. Karena tipis. Paham kan? Kalau tebal bahaya. Karena kadang orang pikir, kapan saya pulang kampung kalau setebal ini? Kan begitu kan? Nah kalau tipis, itu namanya. Iya, karena kalau orang sudah dari awal tidak suka, malas belajar. Iya kan? Iya, jadi contohnya di buku itu sedikit. Karena hanya mau dipraktekkan itu kaidahnya. Ya kalau antum mau banyak, ya datang ke semua 22 berbuat sendiri. Silakan ditulis di bukunya sampai puas. Kan begitu? Paham kan? Ini fi'il mudhari. Itu fi'il madhi untuk semuanya 22. Fi'il mudhari. Adapun fi'il mudhari majhul, maka kaidah umumnya, saya bilang kaidah umum karena bisa asli 2, asli 3, asli 4, 5, 6, semuanya begini kaidahnya. Makanya saya bilang kaidah umumnya adalah di dhammah awalnya dan di fathah sebelum akhir. Tidak ada dibilang kalau 5 dhamma awal dan kedua, dhamma awal dan ketiga. Tidak ada. Paham gak ini? Namanya fi'il mudhari umum saja. Dhamma yang pertama dan di fathah sebelum akhir. Semuanya begitu. Contoh. Yuktabu, yudrabu, yuftahu, yukramu, yuhsanu, yukbaru, yusabbahu, yuhammadu, yuqatta'u, yuqatalu, yudarabu, yusalamu, yujtama'u, yunkasaru, yustaghfaru, yutakallamu, yuta'allamu, yutaqatalu, yutasalahu. Semuanya. Dhamma huruf pertama dan kasar huruf, fathah huruf sebelum akhir. Selesai. Sedikit lagi nih insya Allah. Kita sudah mau habis bab 1. Sudah dulu? Tidak ada antum tawar di bilang diam dulu ke sedikit. Ini sudah dulu, sudah. Masya Allah. Alhamdulillah. Baik, alhamdulillah. Kita cukupkan sampai di situ. Ya, insya Allah kita ambil lagi nanti hari Senin. Lanjutannya. Ingat, hari Senin bertanggungjawabkan. Nah, mulai dari mana? Hari Senin mulai dari mana? Hah? 3 aslin tambah 1. Iya, bukan mulai dari 3 asli. Hah? Hari Senin, mulainya dari mana? 3 asli tambah 1.
Iya. Baiklah dari situ sampai tadi itu. Dah. Sampai yang tadi. Nggak usah dihafal, dipahami saja. Nah,